Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Tergantung sih kalian ini nontonnya jam berapa ya. Di video kali ini aku bakal ngajarin kalian 6 pariwisata dan 6 budaya Indonesia yang menurut aku sih kurang terkenal ya. Oke, tanpa berlama-lama, ayo langsung saja kita masuk ke videonya. Nah, teman-teman, destinasi pariwisata pertama adalah Tanah Toraja dari Sulawesi Selatan. Jika teman-teman ingin ke Tanah Toraja, teman-teman bisa melalui rute perjalanan dari Jakarta, lalu ke Makassar, lalu ke Tanah Toraja, melalui jalur udara. Lama perjalanan sekitar 3 jam dari Jakarta ke Makassar, kemudian perjalanan darat selama 8 jam dari Makassar ke Tanah Toraja. Estimasi biayanya sekitar 3 juta sampai dengan 5 juta rupiah. Itu sudah termasuk tiket pesawat, transportasi darat, penginapan, dan biaya masuk ke objek wisata. Pariwisata nomor 2 adalah Desa Wairebo, Nusa Tenggara Timur. Rute perjalanan dari Jakarta, lalu ke Denpasar, lalu ke Labuan Bajo, dan ke Desa Wairebo melalui jalur udara dan darat. Lama perjalanan sekitar 2 jam dari Jakarta ke Denpasar, kemudian perjalanan udara selama 1 jam dari Denpasar ke Labuan Bajo, dan perjalanan darat selama 4 jam dari Labuan Bajo ke Desa Wairebo. Estimasi biaya sekitar 5 juta sampai dengan 7 juta, termasuk tiket pesawat, transportasi darat, penginapan, dan biaya masuk ke objek wisata. Nah, teman-teman sekalian juga bisa menjelajahi Labuan Bajo terlebih dahulu, dikarenakan Labuan Bajo juga terkenal di Indonesia dengan memiliki pariwisata serta pemandangan yang bagus. Nah, destinasi pariwisata ketiga adalah Danau Kelimutu, Nusa Tenggara Timur. Rute perjalanan dari Jakarta, lalu ke Denpasar, lalu ke Maumere, lalu ke Moni, dan ke Danau Kelimutu melalui jalur udara dan darat. Lama perjalanan sekitar 2 jam dari Jakarta ke Denpasar, kemudian perjalanan udara selama 1 jam dari Denpasar ke Maumere, dan perjalanan darat selama 3 jam dari Maumere ke Moni, dan perjalanan pendakian sekitar 1 jam dari Moni ke Danau Kelimutu. Estimasi biaya sekitar 4 juta sampai dengan 6 juta, termasuk tiket pesawat, transportasi darat, penginapan, dan biaya masuk ke objek wisata. Nah, destinasi selanjutnya adalah Kawah Ijen, Jawa Timur. Rute perjalanannya adalah dari Jakarta, lalu ke Surabaya, lalu ke Kawah Ijen, melalui jalur udara dan darat. Lama perjalanan sekitar 1,5 jam dari Jakarta ke Surabaya. Kemudian perjalanan darat selama 7 jam dari Surabaya ke Kawah Ijen. Estimasi biaya sekitar 2,5 juta sampai dengan 4 juta, termasuk tiket pesawat, transportasi darat, penginapan, dan biaya masuk ke objek wisata. Nah, untuk destinasi pariwisata kelima ada Tanjung Puting dari Kalimantan Tengah. Rute perjalanan dari Jakarta, lalu ke Pangkalan Bun, lalu ke Tanjung Puting melalui jalur udara dan sungai. Lama perjalanan sekitar 2 jam dari Jakarta ke Pangkalan Bun, kemudian perjalanan sungai selama 2-3 hari untuk mencapai Tanjung Puting. Estimasi biaya sekitar 5 juta sampai dengan 8 juta. Termasuk tiket pesawat, transportasi sungai, penginapan di atas kapal, makan, dan biaya masuk objek wisata. Nah, di Tanjung Puting sendiri juga ada hewan yang bernama orang utan. Mirip-mirip seperti kera lah, teman-teman bisa mencoba untuk mengunjungi mereka. Nah, destinasi pariwisata terakhir adalah Banda Neira, Maluku. Rute perjalanan dari Jakarta, lalu ke Ambon, lalu ke Banda Neira melalui jalur udara dan laut. Lama perjalanan sekitar 3 jam dari Jakarta ke Ambon, kemudian perjalanan laut selama 6 jam dari Ambon ke Banda Neira. Estimasi biaya sekitar 7 juta sampai dengan 10 juta, termasuk tiket pesawat, transportasi laut, penginapan, dan biaya masuk ke objek wisata. Rekomendasikan. Nah, teman-teman sendiri, kita belum selesai sampai sini saja ya. Kita akan
membahas tentang 6 kebudayaan Indonesia yang menurut saya belum terlalu dikenal. Mungkin belum terlalu dikenal di Indonesia sendiri atau di luar negeri. 1. Kebudayaan Kasepuhan Cirebon. Kebudayaan ini merupakan kebudayaan tradisional yang berasal dari daerah Cirebon, Jawa Barat. Kasepuhan Cirebon memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Jawa, namun memiliki ciri khas yang unik seperti tata cara berpakaian, seni musik, dan tarian khas. 2. Kebudayaan suku Tanah Toraja. Suku Tanah Toraja merupakan suku bangsa yang berasal dari Sulawesi Selatan. Kebudayaan mereka dikenal dengan adat istiadat yang unik seperti ritual kematian dan upacara adat pemakaman yang sangat kaya akan simbolisme dan filosofi. 3. Kebudayaan Melayu Riau. Kebudayaan Melayu Riau merupakan kebudayaan yang berasal dari daerah Riau dan memiliki kekayaan seni dan budaya yang khas seperti seni tari, seni musik, dan seni lukis yang sangat indah. Nah, kebudayaan selanjutnya adalah kebudayaan Minangkabau. Kebudayaan Minangkabau merupakan kebudayaan tradisional yang berasal dari Sumatera Barat. Kebudayaan ini terkenal dengan adat istiadat yang kuat dan sistem adat yang unik seperti matriarkat dan rumah gadang. Kebudayaan Minangkabau juga terkenal dengan makanan khasnya yaitu rendang. Kebudayaan kelima adalah kebudayaan Bali Aga. Bali Aga adalah masyarakat adat Bali yang masih mempertahankan kebudayaan asli Bali sebelum pengaruh Hindu datang ke Bali. Kebudayaan Bali Aga memiliki kekayaan seni dan budaya yang sangat khas seperti seni patung, seni lukis, dan seni tari. Nah, kebudayaan terakhir yang akan aku bahas adalah kebudayaan Batak Toba. Kebudayaan Batak Toba merupakan kebudayaan tradisional yang berasal dari daerah Sumatera Utara. Kebudayaan ini memiliki kesenian dan adat istiadat yang unik seperti seni musik, tari tortor, dan adat istiadat pernikahan yang kaya. Sekian dari aku. Jika ada salah kata, mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Bye-bye.